Halo semuanya, kali ini gue bakal mencoba untuk ngebuat lu ngelakuin sesuatu yang lu pengen, atau seenggaknya nyadarin bahwa yang lu pengen itu penting dan segera buat ngelakuin sesuatu itu. Banyak dan sering kali gue temuin di sekitar gue, termasuk gue, dan mungkin juga termasuk lu, sebenarnya pengen ngelakuin sesuatu yang positif buat diri kita, tapi kita nggak lakuin. Kenapa? Mungkin karena kita nggak siap buat konsisten ngelakuinnya, kita ragu-ragu, kita tahu ada hambatan di depan yang bikin kita mundur duluan, atau alasan yang paling sering adalah males. Oke, sekarang gue mau ngejelasin fase-fase atau stage dari kita pengen sesuatu sampai kita akhirnya ngelakuin sesuatu. Nah, secara tidak sadar kita sebenarnya ada di stage ini. Oke, langsung aja kita masuk ke bagian pertama atau fase pertama, yaitu keinginan dan ambisi. Di fase ini kita punya keinginan yang banyak. Kita pengen ini, kita pengen itu. Contohnya adalah misal kita di olahraga aja deh. Kita pengen badan kita bagus, kita pengen badan kita ideal, kita pengen badan kita proporsional. Di fase ini kita cuman punya sekedar angan-angan atau ambisi atau keinginan doang. Hanya sekedar itu. Yang main cuman pikiran kita doang. Pikiran kita kesana kemari, atau mungkin ada rangsangan dari luar. Misal tetangga kalian, misal punya badan yang bagus gitu, badan proporsional. Wah, pengen kali ya punya badan kayak gitu. Kita bisa kali ya kayak gitu. Cuma sekedar situ doang. Kita belum mikirin gimana caranya kesana dan selanjutnya gitu. Oke, lanjut ke stage kedua, yaitu usaha dan jalannya. Nah, berangkat dari pengen dan ambisi kita yang tadi, kita jadi mikir nih, gimana cara kita bisa mencapai keinginan kita yang tadi. Gimana usaha yang kita bisa lakuin ya. Misal, berangkat dari yang tadi, masalah yang tadi, kita pengen badan kita bagus. Misal kayak teman kita gitu. Di situ kita mikir gimana usaha dan jalannya agar kita bisa sampai ke situ. Yaitu, akhirnya kita mikir, kita bisa tuh ngelakuin dengan cara olahraga pertama. Yang kedua, dengan cara diet, makan yang teratur. Nah, di sini kita udah akhirnya agak realistis sedikit bahwa kalau kita mempunyai keinginan dan ambisi yang barusan itu, kita harus ada usaha dan kita udah mikirin nih gimana jalannya bisa ke sana. Gitu. Contoh berarti tadi dengan kita punya keinginan badan yang bagus, berarti usahanya adalah dengan olahraga dan diet. Setelah kita punya keinginan, kita punya ambisi, kita tahu usahanya dan jalannya gimana cara kita ngeraih itu, kita lebih realistis lagi bahwa setiap jalan gak ada yang mulus dan kita udah mikirin gimana atau apa aja hambatan yang ada di depan. Oke, karena kita udah sedikit lebih realistis lagi, setelah itu kita pikirin hambatan apa nih yang akan terjadi. Oke, masalah yang tadi, kita pengen punya badan yang bagus dan proporsional, usahanya adalah olahraga dan diet, hambatannya adalah bisa jadi males. Yang kedua, kita merasa kita terlalu sibuk gitu dengan hal itu. Berarti kita harus ada namanya time management atau priority management. Gimana kita bisa ngatur waktu kita, ngatur prioritas kita untuk ngelakuin usaha kita dan ngewujudin mimpi kita yang tadi. Misal dengan badan kita yang bagus dan usahanya adalah olahraga dan diet, itu selalu kasihin waktu buat itu. Dan kita jadi mikir apakah itu cukup worth it untuk kita lakuin. Kebanyakan orang berhenti di fase ini, di fase hambatan, karena udah terlalu realistis, udah mikirnya, wah ini bakalan susah nih ke depannya, kita ngelakuinnya gak bakalan mulus nih. Gimana ya, kayak kita bakalan gagal nih kalau ada hambatan-hambatan kayak gini, tapi sebenarnya enggak. Bahkan orang kalau udah dalam fase ini atau dalam stage ini, yaitu stage hambatan, udah tahu hambatannya apa ke depan, udah tahu bakalan gak mulus jalannya, orang udah takut duluan, yang bikin akhirnya mundur ya, jadi akhirnya jalan di tempat lagi. Itu pikiran tadi, ambisi kalian, cita-cita kalian simpan buat nanti. Kalau inget juga, bisa jadi kalian lupa kalian punya keinginan itu, yang mana sebenarnya keinginan kalian itu positif buat diri kalian sendiri, tapi akhirnya karena kalian takut duluan, gak berani, cari aman aja, ada kalian mundur buat ngejar mimpi kalian itu. Sayang banget ya. Nah, gue harap kalian bisa lanjut lagi ke stage selanjutnya setelah hambatan, yaitu stage penyelesaian atau solusi. Nah, berangkat dari hambatan, lu jadi terangsang buat mikir, gimana caranya gue udah mikirin nih tadi usaha dan jalannya gimana, tapi ternyata ada hambatan ini. Nah, kita di sini udah mikir lebih advance lagi, gimana cara kita ngelewatin hambatan ini. Misal kita yang kita punya tadi hambatannya adalah males atau sibuk. Nah, berarti penyelesaian atau solusinya adalah, ini secara singkat ya, penyelesaian atau solusinya adalah dengan kita atur waktu kita, atur prioritas kita, dan yang ketiga, jangan males. Kayak gitu. Ngatur waktu dan prioritas kita dan bikin diri kita nggak males, itu merupakan penyelesaian atau solusi dari hambatan gue yang tadi, yaitu karena kita males dan
kita merasa kita sibuk. Nah, jarang banget orang udah sampai fase ini karena banyak banget yang udah gugur di fase sebelumnya, yaitu di fase hambatan. Lu harusnya bersyukur kalau lu udah sampai tahap ini gitu, karena setelah ini adalah stage yang terakhir. Menurut gue yang paling penting yaitu adalah stage eksekusi. Sebenarnya ini merupakan stage yang paling gue tekenin atau paling gue highlight, walaupun ini paling akhir, tapi menurut gue ini yang paling penting. Karena banyak banget orang punya keinginan, punya sesuatu, punya ambisi, pengen ke sana, udah tahu jalannya gimana, hambatannya apa, solusinya apa. Tapi kalau misalkan akhirnya juga nggak ada eksekusi, nggak sampai tahap ini, ya sama aja, kita semua bakal jalan di tempat. Bakal cuman pikiran kita yang akhirnya sampai ke tujuan kita. Tapi kita sebenarnya nggak ngapa-ngapain, kita cuman mikir dan berandai-andai. Terus bisa jadi kita nyesel, kita nggak sampai di tahap eksekusi ini. Gue udah nge-guide lo dan nyadarin lo bahwa adanya siklus ini. Mungkin lo sebelumnya belum tahu kalau ada siklus ini, atau mungkin lu udah tahu ada siklus ini tapi mungkin lu mengabaikan hal itu semua dan akhirnya nggak ngelakuin apa yang lu ceritain. Harusnya lu sekarang bisa sadar dan mikir, kenapa ya gue nggak gerak sama sekali, padahal gue pengen banget nih ngelakuin hal ini. Gue tahu apa yang gue cita-citain ini positif. Apa karena males nunda terus, atau nggak ada waktu? Dan apa lu yakin lu nggak ada waktu buat ngejar cita-cita yang lu pengen banget raih gitu? Dan lu pikir juga sebenarnya bisa dimulai dari sekarang. Lu bisa nyicil dari sekarang, ngejar cita-cita lu yang positif itu. Dan lu tuh udah tahu apa yang lu pengen, usahanya gimana biar bisa kesana, hambatannya apa, solusinya apa. Tapi lu gak gerak-gerak. Bisa jadi juga cita-cita lu ini secara long term punya benefit loh buat diri lu sendiri. Gue gak tahu sebenarnya mungkin ada keterbatasan apa, tapi yang gue yakin adalah, menurut gue bagi kita semua, kita bisa ngejar mimpi kita dengan ngelakuin hal sekecil apapun. Yang kita nggak tahu impact-nya bakalan sebesar apa, secara cepat atau lambat. Tapi yang ngerasain bakalan kita sendiri. Gue yakin bahwa kita ngelakuin hal kecil itu bisa buat dapetin yang gede. Sebenarnya waktu ngobrol kita kali ini diperuntukin sebenarnya buat siapa aja yang sebenarnya udah tahu apa yang dia pengen, cita-citanya apa, pengen jadi apa. Udah tahu nih cara jalannya gimana, hambatannya apa dan solusinya apa, tapi tetap nggak gerak-gerak atau nggak ngelakuin sesuatu gitu buat ngejar mimpinya itu, dan akhirnya mimpi itu biarin aja jadi mimpi. Nah, yang bisa jadi semua itu dikarenakan oleh namanya males atau nunda-nunda atau yang namanya procrastinating. Nanti di lain waktu gue bakal jelasin dan mungkin bahas secara lengkap tentang apa itu procrastinating. Jadi let me know kalau kalian memang pengen gue bahas tentang procrastinating dan kalian pengen tahu, biar gue siapin. Dan menurut gue kayak butuh untuk dibahas deh. Oke, lanjut. Jadi gue beberapa waktu lalu, belum lama sebelum ini, gue kenal namanya prinsip yang nggak tahu ya, gue namanya petik buah gitu, prinsip petik buah. Prinsipnya gini, kalau misal gue ngelakuin hal positif apapun yang misalkan gue sendiri lakuin, gue tahu ini positif dan gue sendiri lakuin dan gue nggak lihat teman-teman gue lakuin, gue yakin gue bakal dapet sesuatu gitu, gue bakal dapet buahnya nanti secara cepat atau lambat. Contoh recehnya gini, gue dari kecil orang tua gue dua-dua Jawa, ibu gue Jawa, bapak gue Jawa. Gue dari kecil itu sering banget namanya pulang kampung, dan di sana orang-orang ngomong bahasa Jawa. Jadi secara nggak sadar gue jadi belajar gitu bahasa Jawa, walaupun gue awalnya nggak bisa ngomong, kayak gue ngerti aja kayak, oh ini artinya ini. Kalau gue pikir waktu itu, ya ini gue bisa bahasa ini buat apaan? Gue juga sekolah di Jakarta kan, kayak ini buat apa? Lah lumayan sampai sekarang gue lancar buat bahasa Jawa dan ya bisa ngomong lah. Nah sekarang gue udah kuliah, dan kuliah itu suasananya atau orang-orangnya tuh heterogen banget. Ada orang Jawa, orang Sumatera, orang Sulawesi, macam-macam banget. Dan ya gue akhirnya dengan modal gue bisa bahasa Jawa itu, ternyata gue baru dapat buahnya di sini. Kalau gue ngomong ke teman gue yang orang Jawa gitu, gue tinggal ngomong pakai bahasa Jawa aja, dan gue bisa dapat bond yang lebih gitu. Gue bisa berbaur dengan cepat gitu dengan yang orang Jawa gitu. Ya teman gue banyak juga orang Sumatera, orang Sulawesi juga ada. Ya tapi gue jelasin di sini privilege gue gitu. Modal gue ada, bisa bahasa Jawa, dan ya gue jadi sama teman gue yang orang Jawa bisa dapet bond yang lebih cepet gitu. Nah, inti dari cerita gue itu sebenarnya yang tadi, lu bakal ngeraih sesuatu dari apa yang lu lakuin, cepat atau lambat. Yang penting ya konsisten aja dan yakin aja gitu kalau itu bakal berbuah sesuatu di suatu hari juga. Nah, gue udah nih
beberapa quotes sebenarnya yang gue suka dan mungkin kalian juga pernah dengar. Dari yang sering dijadiin meme itu dari Shia LaBeouf, dia bilang don't let your dreams be dreams. Terus kata Wayne Gretzky juga, you miss 100% of the shots you don't take. Terus menurut gue intinya adalah just do it gitu. Tapi just do it yang gue maksud bukan berarti nekat tanpa perhitungan, tanpa apa-apa just do it gitu, bukan. Tapi dengan ya lu udah pikirin itu, gak perlu pikirnya sebenarnya jauh banget. Yang penting lu tahu itu positif dan lu tahu gimana cara biar ke situ, lu lakuin aja. Lu tahu gimana cara buat kesana, lu tahu hambatannya apa, ya lu alokasiin lah waktu buat ngejar cita-cita lu ini. Toh positif juga dan berbenefit gitu. Dan dedikasiin aja waktu dan tenaga lu buat itu. Jadi yuk ngelakuin sesuatu, coba challenge diri lu. Santai aja, gue bukan yang paling ahli dalam hal kayak ginian. Gue masih mahasiswa, gue masih belajar. Tapi ini yang gue rasain, ini based on experience gue dan pengalaman dari teman-teman gue juga di sekitar gue. Jadi menurut gue bakal banyak yang relate tentang masalah kayak gini. Dan ini termasuk masalah gue juga. Semoga waktu yang lu udah kasih, yang lu udah korbanin nih buat nonton video ini, semoga lu jadi dapet value-nya dari video ini, dan ya intinya bermanfaat buat lu. Kalau lu ngerasa video ini bermanfaat dan teman-teman lu banyak banget yang relate tentang masalah kayak gini, boleh banget langsung di-share. Kalau lu emang tertarik sama konten self-development dan materi yang kayak tadi, boleh banget subscribe ke channel ini, karena gue dari sekarang dan yang akan datang akan ngebahas tentang self-development dan semacam materi yang kayak gini. Ayo sama-sama kita buat komunitas yang positif. Kalau lu mau dapat notif dan pemberitahuan tentang video yang baru dari gue, boleh langsung aja dinyalain loncengnya. Oke, sampai sini aja. Lu belajar, gue belajar. See you on the next video. Bye.